Pengen beli MPV model Jepangan terus dapat sliding door harganya 100 jutaan. Beli ini aja bos geng. Halo bos geng, balik lagi ke Mobil 123 bersama gue Hadi. Dan di sebelah gue udah ada Toyota Sienta tahun 2016 tipe Q. Kita akan ngebahas apa aja, lebih lanjut langsung aja kita gas. Kita ngebahas fascia depannya dulu nih. Kalau kalian bisa lihat, desain lampunya sih memang kece banget ya, tajam gitu, udah pakai proyektor LED. Terus ada DRL-nya. Yang agak unik itu di bagian grillnya nih. Grillnya itu besar banget. Bentuknya seperti trapesium nih garisnya nih. Terus ada kemudian listrum di bagian pinggir-pinggirannya, dan di bagian tengahnya grillnya tuh berbentuk heksagonal. Di bagian bumper bawahnya tuh desainnya agak sedikit lancip ya, jadi kayak lebih condong ke depan gitu. Terus kemudian disematkan lampu fog lamp di bagian kiri dan kanannya. Emang sih desainnya emang beneran Jepang banget ya, nggak mudah diterima mata orang Indonesia, tapi kalau gue pribadi gue suka banget nih, karena unik banget desainnya. Keren. Ngebahas soal sampingnya, ini yang agak sedikit unik. Bentuknya kalau kalian perhatiin itu kayak sepatu. Jadi ini atapnya nih lurus, terus agak turun ke bawah, lancip ke bagian sini, terus dia ada condong ke depannya. Ini sih yang gue bilang menarik banget. Terus apa lagi ya? Ini terdapat cladding plastik di bagian pintunya. Ini buat pelindung sih sebenarnya biar nggak baret-baret. Jadi dikasih plastik di sini. Karena ini sliding door. Nah tuh sliding door ya. Jadi di balik tadi tuh kelihatan kayak garis rel untuk mundurin pintu tengahnya ke belakang. Terus di bagian bawahnya tuh ada side skirt, tapi yang gue heran, kenapa kentang banget naruh side skirtnya ya? Dia cuma sampai bagian sini doang nih, dari mulai sini bagian depan roda cuma sampai sini. Jadi agak sedikit nanggung, tapi nggak ngubah komposisi bodi sampingnya. Lucu sih, menarik. Velgnya sendiri itu berukuran ring 16 dengan bentuk multispoke. Dia tuh finishingnya brush polish dan juga warna gunmetal. Ini palangnya sebenarnya ada 5 nih, kalau bisa dilihat. Nih 1, 2, 3, 4, 5, tapi di tengahnya tuh bolong dan bautnya tuh udah baut 5. Dibalut oleh ban berukuran 195/55. Mantap juga nih. Ini ban standarnya Hankook nih. Mahal juga nih, lumayan. Nah bos geng, sekarang kita bahas ke bagian belakang dari Toyota Sienta ini. Poin utamanya adalah stop lampnya yang bentuknya tuh unik banget. Dia tuh agak sedikit menonjol gitu. Kalau dari samping kelihatan kok, dia tuh ada tonjolannya gitu. Ada aksen-aksen black smoke-nya gitu. Terus kemudian lampunya tuh di sini nih. Cakep banget, ada cat eye, lampu mundur, terus lampu sen, ya pada normalnya aja. Terus kemudian di tengahnya tuh ada listrum yang membuat mobilnya jadi terlihat lebih mewah. Terus nih logonya nih ada tipe Q, nih salah satu tipe tertingginya. Terus kemudian logo Sienta di sebelah kiri, di bawahnya nih tersematkan kayak semacam cladding plastik. Nah kalau titik 2 ini nih adalah sensor mundur ya, jadi ini udah ada sensor mundur ya. Di bagian kiri dan kanannya udah ada cat eye-nya juga. Ini jadi kalau malam-malam misalnya lampunya dia mati, kalian ngedim dari belakang masih kelihatan nih nyala di bagian kiri dan kanan. Terus dia sudah ada wiper belakangnya, jadi kalau kotor bisa langsung di swipe. Ini keren sih, modelnya lucu juga ya. Ngomongin soal akomodasi barangnya bos geng, as you can see atau seperti yang anda lihat, ini sebenarnya mobilnya basicnya adalah mobil 7-seater, tapi udah kita lipat duluan karena proses melipatnya itu agak sedikit ribet menurut gua ya. Dan kalau 7-seaternya aktif atau utuh, itu kapasitas bagasinya kecil banget, bahkan mau naruh tas aja tuh susah. Jadi kita langsung lipat dan kalian bisa lihat sendiri ternyata bisa rata lantai dan lega banget nih. Bisa dilihat ya, naruh stroller bisa kalau kalian punya istri yang baru melahirkan, bawa tas perkakas kan, terus kemudian stroller, koper-koper segala macam nih masih muat di sini nih. Oke banget sih. Nah bos, sekarang kita udah ada di interior dari Toyota Sienta ini. Kita akan ngebahas soal desain dashboardnya dulu nih. Kalau bisa dilihat emang desainnya itu simple tapi nggak menurunkan kesan elegannya. Bisa dilihat dari ada list silver di bagian tengah dashboardnya nih, dipadukannya nih berwarna hitam. Dashboardnya warna hitam plastik tuh. Jadi ini hard touch. Kemudian di sini ada list warna silver nih dari ujung kiri ke kanan. Terus di bagian kisi-kisi AC juga ada list silver. Di speedometernya juga ada list silvernya di bagian kiri kanannya. Dan sedangkan speedometernya sendiri menggunakan analog dan juga perpaduan. Ada layar MID-nya untuk memberikan informasi tentang pintu, buka pintu, terus kemudian bensin, kilometer, dan juga speednya. Ada jam juga di situ tuh. Cakep nih, cakep. Terus kita sekarang pindah ke bagian steeringnya. Steeringnya dibalut dengan kulit, kemudian ada red stitch-nya di bagian sini nih, celah-celahnya. Di sini ada tombol-tombol untuk pengaturan juga. Ada volume up and down, terus kemudian kalau mau lihat tripnya,
ada tombol backnya, dan untuk pemilihan menu di bagian layar MID ya, cakep nih. Kalau di bagian sebelah kanannya ini ada cup holder yang ada list silver di sini. Terus kemudian ada 2 tombol ini untuk buka tutup pintu sliding door yang bagian tengah nih. Terus ada power door nih, bisa dimatiin, bisa dinyalain. Jadi kalau misalnya dimatiin ya kalian bisa buka secara manual. Kalau dinyalain itu bisa secara otomatis. Mantap nih bos geng. Nah sekarang kita lari ke bagian head unit ini. Head unitnya sendiri sudah touchscreen. Ini ukurannya 4,4 inci. Ini sudah support apa aja nih? Ada kabel USB. Terus kemudian ada kabel HDMI, Bluetooth, radio FM AM. Ya untuk ukuran infotainmentnya sih oke banget nih. Nah di bagian bawahnya nih ada kisi-kisi AC. Diatur secara manual. Kemudian di bawahnya lagi adalah pengaturan air conditioner sendiri. Ini masih tombol tapi mewah ya, tombolnya nggak cuman plastik gitu doang. Ini ada list chrome-nya di bagian sininya nih, dan di putaran knob AC-nya juga ada list chrome-nya. Jadi menimbulkan kesan elegannya. Nah, sekarang kita ngebahas masalah joknya. Nah, joknya ini berwarna coklat. Ini hadir di tipe V dan Q aja. Kalau G sama E itu berbahannya itu warnanya hitam, fabric. Nah, ini fabric nih. Ini yang gue suka dari fabric itu tuh adem ya. Jadi kalau panas-panasan kita nggak keringetan banget di bagian bajunya. Terus juga warna coklatnya ada di bagian door trim kiri kanan. Ini bisa dilihat sendiri ya. Cakep sih. Nah, sekarang konsol tengahnya nih simple dan minimalis banget nih. Di sini tuas transmisi. Terus kemudian di bagian sini hanya ada handbrake. Plus di sini ada cup holder. Kalau di bagian bawahnya sendiri nih, ini bisa dicopot pasang. Nah, jadi ini mungkin bisa naruh sesuatu yang lebih besar. Tapi kalau mau dibikin 2 level, tinggal pasang sekatannya nih. Mantap buat naruh kunci atau naruh koin-koinan, duit receh bisa taruh di sini nih. Mantap sih. Oke banget nih. Oke bos geng, sekarang kita lanjut ngebahas masalah fitur-fitur keamanan dari mobil ini. Sebenarnya mobil ini juga punya fitur keamanan yang cukup mumpuni. Yang pertama itu yang jelas sudah pasti ya, SRS airbag. Nih ada di kedua sisi. Kemudian dia udah pakai ABS dan juga EBD. Kemudian untuk yang tipe Q dan V itu ditambahkan ada namanya tuh fitur pre-collision system. Kemudian ada lane departure alert. Jadi kalau misalnya si PCI itu sendiri buat pengereman, mengatur kemudian. Terus kalau yang LDA itu buat yang keberangkatan. Jadi kalau misalnya kita lagi kebengongan atau lagi ngeblank gitu, lagi habis macet gitu ya, lupa ngegas atau lupa jalan, itu ntar udah dikasih tahu. Jadi mantap juga nih fitur-fitur keamanannya. Keren-keren. Nah, ini nih yang mau gua highlight nih, yang sesuai judul kita di awal. Mobil ini adalah mobil sliding door termurah mungkin saat ini, tahun muda ya. Kita ngomong dengan budget 100 jutaan kalian bisa dapat mobil sliding door. Oke, sekarang kita udah ada di baris keduanya. Sama kayak yang depan, ini berbahan fabric juga, nyaman yang jelas tentunya. Tuh, empuk kan? Terus apa lagi ya? Udah ada double blower AC di bagian atasnya yang diatur secara mandiri di sini nih. Jadi kita nggak perlu mencet-mencet yang depan, di sini udah bisa ngatur. Terus juga ini enak loh, ada headrestnya 2. Jadi walaupun kepisah di tengah model captain seat gitu, tapi di sini ada headrest nih. Jadi kalau untuk 3 orang masih bisa nyender kepalanya di sini. Oke, nggak usah berlama-lama. Kita sekarang lanjut ke akomodasi penumpangnya di baris kedua. Tinggi gue 173 cm dan ini tuh tadi posisi duduknya masih posisi nyetir gue tadi. Kita akan ukur. Legroomnya ada 9 jari. Headroomnya nih luas nih. Bisa dapat mungkin sekitar 11-12 jari untuk tinggi badan 173 cm. Jadi cukup banget untuk size badan Asia kayak kita gini nih. Mantap sih ini mobil. Lumayan nyaman loh, enak loh. Ngomongin soal dapur pacu dan mesinnya bos geng. Mobil ini dibekali oleh mesin 4 silinder segaris 1500 cc dengan tenaga 109 horsepower. Kemudian torsinya itu 136 Nm. Disalurkan ke transmisi Super CVT. Dan klaim bahan bakar ya itu bisa tembus hingga 1:20,2 km per liter. Jadi memang irit banget nih mobil. Cocok untuk dipakai daily. Mantap. Nah bos geng, itu dia review singkat tentang Toyota Sienna tipe Q tahun 2016 di belakang gue nih. Gimana menurut kalian? Tertarik gak buat beli mobil ini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita makin semangat lagi bikin videonya. Dan kita akan memberikan referensi beberapa mobil bekas menurut komentar kalian. Kalau gitu, gas! Mobil 1, 2, 3